Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi bersama saya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang persamaan trigonometri. Nah, ini materi untuk matematika peminatan semester 3 ya. Sebelum mempelajari ini, kalian diwajibkan untuk belajar tentang trigonometri. Jadi untuk yang matematika umum dipahami dulu. Nah, persamaan trigonometri saya akan membahas ini. Yang pertama, kenapa dinamakan persamaan trigonometri? Dikarenakan kita akan mencari suatu variabel. Jadi suatu variabel yang misal saya punya ini ya, sin X sama dengan sin A. Nah, X nya ini akan kita cari. Jadi misal karena sin kayak sin 45. Sin 45 itu kan sin 45 itu sama dengan sin 135. Jadi yang nilai hasilnya sama itu akan dicari. Kalau kita belajarnya cuman yang kuadran 1 kan hanya positif, yang sin 45 itu cuman di setengah akar 2 kayak gitu kan. Nah, sin 45 juga akan sama di sin 135. Kita akan mencari itunya nanti. Yang akan kita pelajari ini ya. Jadi ada sin X sama dengan sin A. A-nya ini suatu sudut, kita akan cari X-nya berapa. Terus atau cos atau tan ini. Nah, cara mencari ini bisa menggunakan grafik, bisa menggunakan rumus persamaan trigonometri ya. Ini rumus persamaan trigonometri. Saya akan menjelaskan ini nanti. Terus akan menjelaskan juga gini, sin X sama dengan K. Untuk K, ini K-nya konstan. Nah, jadi K-nya ini merupakan konstanta. Jadi misalnya sin X sama dengan setengah akar 2. Sin berapakah yang hasilnya setengah akar 2 gitu nanti ya. Terus ada juga persamaan trigonometri yang harus dikerjakan menggunakan identitas trigonometri dulu. Jadi tidak bisa menggunakan identitas trigonometri. Ada juga persamaan trigonometri dengan fungsi kayak gini. A cos X sama dengan A cos X ditambah B cos X sama dengan C. Nah, setelah itu saya akan juga membahas tentang penerapan persamaan trigonometrinya itu sendiri. Untuk yang pertama saya akan membahas yang ini ya, menggunakan grafik. Oh iya, sebelum menggunakan grafik sebaiknya kalian menyiapkan milimeter block. Jadi menyiapkan itu dikarenakan grafik itu kita memerlukan kedetailannya, jadi harus menggunakan milimeter block. Ini merupakan grafik Y sama dengan sin X. Nah, untuk bagaimana cara membuatnya ini saya sudah menjelaskan di video yang sebelumnya, video menggambar grafik trigonometri ya, bisa dilihat di situ. Nah, untuk soal yang ini, misal ada soal tentukan nilai X. Misal gini, selesaikan persamaan sin X sama dengan sin 30. Bisa ada soal gini ya, sin X sama dengan sin 30. Nah, tentukan nilai X dalam interval 0 sampai 360, misal gitu. Kita akan mencari nilai X-nya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu sin 30 itu berapa. Jadi kan sin X sama dengan sin 30 kan setengah. Jadi kita akan mencari X selain 30. Jadi selain 30 itu X-nya berapa yang hasilnya adalah setengah. Nah, kalau menggunakan grafik, kita menggambar grafiknya dulu. Ini yang sin X yang hijau ya. Jadi kita menggambarkan grafik sinnya dulu. Setelah itu kita nyari yang setengah. Setengah kan di sini. Jadi sin yang setengah itu ini, yang hasilnya setengah. Nah, ini berapa? 30. Dari soal ini ya, 30. Selain itu berapa lagi? Nih, 150. Jadi hasilnya itu X sama dengan 150 derajat. Sudah selesai, gini saja. Paham ya? Jadi kita harus mencari. Nah, ini grafiknya harus benar dulu biar tidak salah. Misal soal yang kedua, tentukan sin 2X sama dengan berapa ya?
sin 2x sama dengan sin 30 misal. Nah, sin 2x sama dengan sin 30. Sin 30 kan ini. Sin 30 setengah ya. Kita nyari yang setengah. Oh, untuk yang 2x di selanjutnya aja. Tapi boleh menggunakan ini. Kalau misal gini, sin 2x sama dengan sin 30. Jadi, kan ini 2x sama dengan 30 ya. Kok malah pakai yang kedua ya? Jadi kita harus mencari yang sin 2x itu yang sama dengan sin 30. Sin 30 kan sama ini. Jadi ini dan ini. Gitu ya. Jadi harus sama. Misal ada juga sin x sama dengan sin 210 misal gitu. Sin x sama dengan sin 210. Nah, kita harus tahu dulu sin 210 itu berapa. Jadi sama dengan sin 210 berapa? Ayo, ingat ya. Jadi sin x sama dengan min setengah. Kita nyari yang min setengah selain 210. Jadi kita rumuskan min setengah kan di sini ya. Ini ya. Terus yang kedua yang ini. Nah, jadi selain 210, x itu juga bisa dari himpunan penyelesaiannya 210 dan 330. Ini bisa ya, hanya ini saja. Kalau misal ada bacaan selang atau interval 0 sampai 720, jadi kan ini dipanjangkan lagi ya, 2 bukit sama 2 lembah gitu ya. Selanjutnya untuk yang y sama dengan cos x. Nah, yang cos x ini grafiknya ini ya, yang warna biru nih. Kalau misal ada soal tentukan cos x sama dengan cos 60, misal gini, tentukan nilai x nya. Nah, cos 60 itu berapa? Cos 60 kan setengah, jadi kita nyari yang setengah ini. Nah, selain 60 itu berapa? Terus yang setengah. Nah, jadi untuk yang setengah ini 300. Jadi himpunan penyelesaiannya itu selain 60 juga 300 gitu. Paham ya? Kalau misal cos x sama dengan cos 30, nah misal gini, cos x sama dengan cos 30. Nah, untuk yang cos 30 berarti kita nyari cos 30 kan setengah kali 3, berarti yang ini ya. Nah, setengah 3 yang mana lagi? Ini. Jadi 330. Jadi himpunan penyelesaiannya itu 330. Jadi kalian ini harus betul-betul harus benar-benar ininya sesuai. Jadi kalau misalnya ininya salah, jadi hasil ininya juga salah. Jadi harus benar-benar teliti dalam menggambar grafiknya ya. Sudah gini saja. Ini untuk yang grafik tan. Jadi kalau misal ada soal tentukan nilai x jika ada persamaan tan x sama dengan tan 60. Nah, tan 60 kan akar 3 ya. Jadi letaknya di sini. Tan 60 itu sama dengan tan berapa saja. Jadi tan 60, tan 240 ini. Terus tan 420, tan 600 dengan tan 780. Ini ya. Jadi harus garis lurus gini. Harus sama. Jadi letaknya di sini itu akar 3. Menggambarnya ini sama menggunakan milimeter block. Cuman saya tadi belum sempat membuat. Jadi 60, 240. Nah, apa lagi? 420 ini ya. Terus 600 dan 780. Gini. Kalau untuk yang lain, kalau misal 90 tan x sama tan 90, berarti sama dengan mana? Tan 90, 270, 450, 630 gitu ya. Semoga kalian paham. Untuk yang grafik seperti itu ya. Nah, grafik ini, untuk cara yang grafik itu memiliki
memiliki kelemahan. Nah, kelemahannya yang pertama, kalian harus benar-benar betul anunya apanya grafiknya. Nah, grafiknya itu harus betul-betul grafik yang sin, grafik cos. Nah, itu harus benar-benar detailnya itu harus betul-betul kalian kerjakan dengan baik. Terus grafik itu juga membutuhkan waktu yang lama, kan harus menyiapkan grafiknya. Untuk menentukannya gampang, cuma tinggal di titik-titik seperti tadi ya, cuman menggambarnya itu yang membutuhkan waktu yang lama. Nah, karena matematika itu menggunakan pola ya, jadi pola-pola yang dari percobaan pola-pola menggambar itu ada yang namanya rumus persamaan trigonometri. Nah, rumus ini tidak selamanya rumus itu kan mikirnya gini, rumus itu bikin ruwet, enggak. Jadi rumus ini memudahkan kita untuk mencari nilai x-nya tanpa menggambar grafik seperti itu ya. Jadi ada kelemahan, makanya ada rumus gitu. Ini merupakan rumus persamaan trigonometri. Jadi kalau misal kita ada soal sin x sama dengan sin a, mengerjakannya itu ada dua ya, menggunakan x sama dengan a plus n kali 2pi, atau x sama dengan pi min a plus n kali 2pi. Apakah ini boleh dikerjakan satu-satu? Salah satu tidak boleh, jadi ini harus dua-duanya dikerjakan. Untuk ini juga dua-duanya dikerjakan, kecuali tantan memang cuma satu. Jadi oh ya, untuk yang pi ini bisa pi sama dengan 180 derajat. Kalau misal di soal menggunakan sudut berarti menggunakan 180 derajat. Tapi kalau menggunakan radian menggunakan pi, jadi menggunakan 2pi ini pi. Kalau misal sudut berarti 360 ini 180 gitu ya. Tuh. Misal saya punya contoh seperti ini. Sin x sama dengan sin 10 derajat. Misal seperti ini ya. Tentukan dalam rentang 0 sampai 360 derajat. Misal seperti ini. Nah, kita menggunakan yang ini ya. X-nya itu berarti ini x, yang ini itu a. Ya. Paham dari sini? Tinggal disubstitusikan ke rumus. Jadi x sama dengan a ditambah n kali 360 ya. Kita menggunakan 360, ini 2pi nya diganti 360. Jadi x sama dengan a nya kan 10 derajat ditambah, nah n nya itu dimulai dari angka 0. Jadi ini untuk n sama dengan 0 dikali 360, jadi x sama dengan 10 derajat gitu ya. Terus yang kedua, n sama dengan 1, jadi x sama dengan 10 derajat ditambah n nya diganti 1 kali 360 kan 360, jadi x sama dengan 370 derajat. Paham sampai sini? Nah, untuk n yang sama dengan 2 tidak perlu dikerjakan. Kenapa? Dikarenakan di sini interval sampai 360. Di sini sudah 370. Berarti kan ini sudah melebihi 360. Ini tidak perlu digunakan. Jadi himpunan penyelesaiannya yang ini. Nah, sampai di sini belum selesai dikarenakan x itu juga menggunakan yang ini tadi. Ini. Pi min a, pi-nya kan 180 ya. Jadi untuk yang kedua, x sama dengan 180 derajat dikurangi a ditambah n kali 360. Jadi x sama dengan 180 dikurangi a nya kan 10 tadi ya, dikurangi 10 ditambah n nya 0. Jadi x sama dengan 170 derajat. Paham ya? Nah, ini apakah masuk di interval ini? Masuk. Terus yang kedua, x sama dengan 170 derajat. Langsung ya, 180 dikurangi 10 kan 170 ditambah 1 kali 360 kan 360. Jadi x sama dengan 530 derajat. Apakah ini ada di antara ini? Kan tidak melebihi. Jadi tidak usah. Jadi
himpunan penyelesaiannya itu. Jadi himpunan penyelesaiannya X-nya itu bisa 10 derajat atau 170 derajat. Gini ya. Jadi kita menggunakan yang ini saja dan ini. Yang hanya di interval ini, kecuali ini intervalnya 0 sampai 720, berarti ini semuanya masuk. Tapi kalau hanya 360, diperhatikan kalau misal sudah melebihi 360 tidak perlu digunakan. Paham ya? Soal yang kedua, misal ada sin X sama dengan sin pi per 5. Ini menggunakan pi ya. Jadi 0 sampai 2pi ini intervalnya, atau selangnya 0 sampai 2pi. Nah, jadi kita menggunakan rumus yang pi yang tadi. X sama dengan A ditambah N dikali 2pi. Ini ya. Nah, A-nya itu ini A. Tinggal disubstitusikan ke rumusnya ini. Jadi, X-nya kan tetap X sama dengan A-nya pi per 5. Jadi pi per 5 ditambah N-nya dari 0 dulu ya. 0 dikali 2pi. Jadi X sama dengan pi per 5. Nah, apakah pi per 5 di interval ini? Iya. Terus yang kedua, untuk N sama dengan 1. Jadi X sama dengan pi per 5 ditambah 2pi. Jadi X sama dengan, berarti kan 2pi tambah 1/5, berarti kan 2 1/5pi. Nah, ini kan sudah melebihi dari 2pi, jadi ini tidak perlu ya, ini bukan termasuk ke himpunan penyelesaian. Sampai di sini paham? Apakah saya kecepatan? Kalau kecepatan videonya diulang-ulang ya. Nah, untuk yang kedua, X sama dengan pi min A ditambah N kali 2pi. Jadi untuk yang ini X sama dengan pi dikurangi pi-nya A nya kan pi per 5. Jadi pi per 5 ditambah 0 kali 2pi. Ini untuk yang N nya sama dengan 0 dulu. Jadi X sama dengan pi dikurangi pi per 5. 1 dikurangi 1/5, berarti kan 4/5 ya. 4/5 pi tambah 0 tetap 4/5. Nah, 4/5 apakah masih di interval ini? Iya. Terus yang kedua, X sama dengan pi dikurangi, seharusnya biar cepet ya langsung ya. Ya langsung ini kan, ini ini kan sama ya, 4/5. Jadi 4/5 pi ditambah 1 kali 2pi. Ini untuk yang N nya sama dengan 1. Jadi X sama dengan 24/5 pi. Nah, ini apakah melebihi ini? Iya, jadi ini tidak termasuk ke himpunan penyelesaian. Jadi karena karena yang masuk ke himpunan penyelesaian cuma ini, 2 ini saja. Jadi himpunan penyelesaiannya itu himpunan penyelesaian pi per 5 dan 4/5 pi. Sudah. Soal selanjutnya untuk yang cos. Jadi misal ada soal cos X sama dengan cos 105 derajat. Ini tentukan nilai X jika intervalnya 0 sampai 360 derajat. Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini, kita menggunakan yang cos, bukan menggunakan yang sin ya. Diperhatikan di soalnya. Kalau soalnya cos, berarti kita menggunakan yang cos. Cos kan rumusnya gini, X sama dengan A ditambah N dikali 2pi. Nah, ini untuk ini A-nya kan 105 ya, ini A. Jadi kita tinggal disubstitusikan ke rumusnya saja. Yang pertama untuk N sama dengan 0. X sama dengan 105 ditambah 0 kali 2pi. Jadi X sama dengan 105 derajat. Nah, terus untuk yang N sama dengan 1. Jadi X sama dengan 105 ditambah, kok 2pi, mohon maaf ya, 360 seharusnya. 360. Mohon maaf hilaf. Terus 5 ditambah 360.
Jadi X sama dengan 105 tambah 360 itu 465. Nah, dari sini yang masuk ke dalam interval itu yang mana? Ya betul, 105. Jadi hanya ini yang masuk ke interval, yang ini tidak, karena ini sudah melebihi 360 derajat. Selanjutnya untuk yang rumus yang kedua itu X sama dengan min A ditambah N kali 360. Tinggal disubstitusikan ke sini ya. Jadi X sama dengan min 105 derajat ditambah 0 kali 360. Ini untuk yang N sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 105 derajat ditambah 0 tetap ya. Terus yang kedua untuk yang N sama dengan 1. Jadi X sama dengan min 105 ditambah 360. Jadi X sama dengan berapa ini? 255 ya. Dari rumus yang kedua ini berarti yang masuk ke interval ini, nah ini kan min 105 bukan plus ya. Kalau min kan tidak ikut ke sini, kecuali min 360 sampai 360 berarti ini masuk. Karena ini min 105 bukan plus 105 berarti ini tidak masuk himpunan penyelesaian. Terus yang ini 225 berarti ini masuk. Jadi himpunan penyelesaiannya itu 105 dan 255 derajat. Paham ya? Selanjutnya soal nomor 4. Cos X sama dengan cos 2pi per 5 untuk interval 0 sampai 2pi. Kita menggunakan rumus cos yang pi. Jadi X sama dengan A ditambah M dikali 2pi. Ya. A-nya itu 2pi per 5, ini A. Tinggal disubstitusikan ke rumus. Jadi X sama dengan A-nya itu 2pi per 5 ditambah 0 dikali 2pi. Jadi N-nya itu sama dengan 0. X sama dengan tetap 2pi per 5. Ini. Oh ya, mohon maaf kalau banyak berisik-berisik ya. Saya ini bukan malam. Siang-siang banyak yang seliweran. Untuk yang satu berarti X sama dengan A 2pi per 5 ya. 2pi per 5 ditambah 1 kali 2pi. Jadi X sama dengan 2 per 5pi. Rumus yang kedua, X sama dengan min A. Berarti X sama dengan min 2pi per 5 ditambah 0 kali 2pi. Oh ya, ini untuk yang N sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 2pi per 5. Selanjutnya untuk N sama dengan 1, X sama dengan min 2pi per 5 ditambah 1 dikali 2pi. Jadi sama dengan 2pi disamakan menyebut ya. Ini kan 10 dikali 2 itu 8. Jadi 8 per 5pi. Jadi yang masuk ke dalam interval itu yang mana saja? Yang ini X ini ya, pi 2,25 kan sudah melewati 2pi, jadi bukan. Ini karena negatif berarti bukan. Ini masuk. Jadi himpunan penyelesaiannya itu 2pi per 5 dan 8pi per 5. Oh ya, kalau misal kan N sama dengan 1 kan sudah tidak memenuhi, tidak usah melanjutkan ke N sama dengan 2 ya, membuang-buang waktu. Terus ini juga N sama dengan 1, N sama dengan 2 ini pasti melebihi 2 sudah, ini tidak usah, ini kan sudah mendekati kedua. Soal yang kelima, tan X sama dengan tan 135 untuk interval 0 sampai 360 derajat. Jadi untuk yang tan kan rumusnya gini ya, X sama dengan A ditambah N dikali 180 derajat. Nah untuk yang tan ini cuma satu rumus ini saja, tinggal disubstitusikan. Jadi X sama dengan A nya kan ini ya, 135 ditambah 0. Oh iya, untuk N nya sama dengan 0. Jadi X sama dengan 135, N sama dengan 1.
X sama dengan 135 ditambah 180. Jadi X sama dengan 315 ya. Terus, nah ini kan masih belum ke 360. Dicoba dulu yang sama dengan 2. X sama dengan 135 ditambah 2. Ini kan 1 kali 180. Yang sekarang 2 kali 180. Ini sama dengan kan 360. Jadi 135 ditambah 360. Jadi sama dengan 495 derajat. Nah, dari sini kan sudah ketemu ya, yang masuk ke dalam interval ini adalah 135 dan 315. Untuk yang 495 sudah melebihi 360. Jadi himpunan penyelesaiannya itu 135 dan 315. Selesai. Soal yang ke-6. Tan X sama dengan tan pi per 7. Jadi kita menggunakan rumus tan tapi menggunakan yang pi. Jadi X sama dengan A ditambah N dikali pi. Tinggal disubstitusikan ke rumusnya saja. Jadi X sama dengan A nya kan pi per 7. Pi per 7 ditambah N nya 0 ya. N sama dengan 0. Jadi X sama dengan pi per 7. Terus yang kedua, N sama dengan 1. X sama dengan pi per 7 ditambah pi. Jadi sama dengan X sama dengan 1 per 7 pi. Terus yang ketiga, N sama dengan 2. X sama dengan pi per 7 ditambah 2 pi. Jadi sama dengan 1 per 7 pi. Nah, untuk yang ketiga tidak usah. Kenapa tidak usah? Dikarenakan untuk yang N sama dengan 2 sudah melebihi dari 2 pi. Jadi yang masuk ke himpunan penyelesaian. Jadi yang masuk itu X sama dengan pi per 7 dengan X sama dengan 1 per 7 pi. Yang ini tidak masuk ya, karena sudah melebihi dari 2 pi. Selesai. Nah, sekarang kalau misal ada soal yang ininya beda, yang ini sin, yang ini cos. Jadi kita harus mengubah salah satu dulu. Boleh mengubah sin menjadi cos atau mengubah cos jadi sin. Kalian harus betul-betul memahami tentang relasi trigonometri. Saya sudah menjelaskan di video sebelumnya juga. Nah, misal kita akan mengubah cos menjadi sin ya. Sin 3x sama dengan, nah, biar cos merubah jadi sin, jadi kita akan mengubah cos X nya dulu. Nah, cos X nya ini akan diubah menjadi sin, berarti jadi cosnya diubah menjadi sin 90 min X. Kenapa seperti ini? Karena kalau kita menggunakan 90, yang sin berubah jadi cos, dan di kuadran 1 sin ataupun cos hasilnya itu positif. Kalau lupa boleh dilihat lagi yang materi relasi trigonometri ya. Jadi kita menemukan ini X nya, yang ini itu A. Tinggal disubstitusi ke rumusnya sin. Nah, sin kan kayak gini ya. X sama dengan A ditambah N dikali 360 derajat. Jadi, untuk N sama dengan 0. X nya kan 3X. Jadi 3X sama dengan A nya itu ini. 90 min X ditambah 0 kali 360. Jadi 3x sama dengan 90 min x. Sini ya. Jadi 4x sama dengan 90. Jadi x sama dengan 90 dibagi 4. Jadi 22,5 ya. Derajat. Nah, selanjutnya untuk yang M sama dengan 1. Jadi 3x sama dengan 90 min x ditambah 360. Ini ya. Jadi 4x sama dengan 450, 90 tambah 360. Jadi x sama dengan 450 dibagi 4 itu 100 berapa ya? 112,5 ya. Derajat. Untuk yang n sama dengan 2 berarti 3x sama dengan 90 min x ditambah 2 kali 360 kan 720. Jadi 4x ini pindah ke sini ya. 4x sama dengan 720 tambah 90 810. Jadi x sama dengan 202,5 derajat. Banyak masih ya. Terus yang n sama dengan 3.
Jadi 3x sama dengan 90 min x ditambah 360 kali 3 1080. Jadi 4x sama dengan 1170 ya. Betul ke 49 ya, betul. Jadi x sama dengan 1170 dibagi 4. Jadi sama dengan 292,5. Nah, terus untuk yang n sama dengan 4, 3x sama dengan 90 min x ditambah 360 dikali 4 1440. Jadi 4x sama dengan ini tambah ini 1440 tambah 90 1530 ya. Jadi x sama dengan untuk yang n sama dengan 5 tidak perlu karena kan dia sudah mendekati 360. Jadi ini semua dipakai. Ini juga, ini juga, ini, dan ini juga. Ini ya. Oh ya, ini jangan lupa. Ini kan masih yang A plus N kali 360. Untuk yang X sama dengan A, salah. 180 min A ditambah N kali 360. Kalian bisa mencoba sendiri ya. Selamat mencoba untuk yang ini, silahkan dicoba. Nanti hasilnya dijadikan satu. Jadi HP-nya itu ini semua ditambah HP-nya yang di sini, ya. Oh ya, supaya tidak keliru, saya mau ngasih clue sedikit. Jadi x-nya kan 3x 180. Nah, A-nya itu kan 90 min x ya. Ditambah N dikali 360. Nah, ini 3x sama dengan 180 dikali 90 kan 90. Ini min dikali min itu plus. Jadi 90 ditambah x ditambah N kali 360. Gini ya. Kalian cuma tinggal mengganti N-nya saja. Tuh, selamat mencoba. Cukup sekian penjelasan untuk yang pertama ini ya, grafik dan rumus persamaan trigonometri. Untuk yang 2, 3, 4, 5 saya jelaskan di video selanjutnya. Ditunggu ya. Semoga yang ini kalian bisa memahami. Kalau tidak paham kalian boleh tanya di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.